Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh rektor pesantren Perkemna Roibah Hanifida, dan yang saya hormati kepada Gus Awal, Gus Amit, Ning Ria, Ning Zara, Gus Eva, Gus Ahmad, Ning Kamila, dan Abang Muhammad dan Umar Usfa, dan tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus dan teman-teman saya ada di rumah dan ada di pondok yang saya banggakan, dan tak lupa kepada keluarga saya ada di rumah yang saya sayangi dan yang selalu mendukung saya. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati, saya kelas 8 dari MTS Al-Quran Ar-Raibah Hanifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Islam. Ya, ini Islam fikih bab ini fikih. Ini pelajaran fikih, dia itu tentang menjelaskan tentang Islam. Yang pertama, kepemilikan itu merupakan hak khusus terhadap suatu benda, dan keteguhan pihak lain itu untuk ikut memanfaatkannya. Dan awal kepemilikan harta itu ilahiyah, itu adalah ini awal kepemilikan harta dan kegiatan produksi dan konsumsi. Dan ini kepemilikan yang mendirikan nilai taksim. Dan yang kedua itu ada kemanusiaan. Kemanusiaan itu seperti ekonomi Islam dan memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua itu ada menghidupkan tanah yang mati, yaitu tanah yang tidak dimiliki. Dan ini yang ketiga itu ada khalifah penggantian, yaitu pihak ke pihak lain. Dan al-uqud itu artinya kepemilikan atau akad terjadi tersebut. Yang ketiga itu ada tidak menimbulkan saling cemburu dan apa saja yang kita miliki, dan ini artinya itu harta kekayaan. Jadi hak itu adalah suatu yang harus kita miliki dalam diri kita. Dan itu kita tuh harus harus misal kalau hak kita itu ada di orang lain, kita tuh harus mengambilnya, karena itu bagaimanapun caranya itu tuh adalah hak kita. Nah, jadi dalam kemanusiaan misalnya itu kan ada ekonomi, ada ekonomi Islam, ada agama Islam, ada jadi ekonomi Islam itu seperti konsumsi, kayak memproduksi atau menjadi produk, akan menjadi produsen, konsumen, menjadi konsumen, dan ini distributor bisa juga. Dan dengan adanya ekonomi Islam itu semua makhluk dengan adanya ekonomi semua makhluk itu dapat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini dimaksud dengan menghidupkan tanah mati, yaitu seperti tanah orang yang udah nggak dipakai, itu kita tuh bisa menghidupkan, bisa menggunakan tanah itu untuk membangun sebuah masjid atau yang berguna sekolah, rumah sakit atau panti asuhan. Dan kita tuh tidak boleh menimbulkan saling cemburu. Misalnya itu adalah hak kita, itu adalah hak orang lain, jadi kita tuh nggak boleh cemburu atau nggak boleh iri. Ya, karena hak itu adalah hak itu adalah satu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oke, itu sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.